Merapi, gunung teraktif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube, di channel Once Dong, sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, pada kesempatan ini, saya menyajikan gunung ketujuh tertinggi, atau yang terakhir dari Seven Summit, di Provinsi Jawa Tengah Indonesia, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung stratovulkanik, dengan ketinggian puncak 2.930 mdpl. Merupakan gunung api yang letaknya di bagian tengah Pulau Jawa, dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia, dengan puncak utamanya bernama Puncak Anyar. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern, Gunung Merapi telah mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang dan Kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman sampai ketinggian 1.700 meter, dan hanya berjarak 4 km dari puncak. Oleh karena tingkat kepentingannya ini, Merapi menjadi salah satu dari 16 gunung api dunia yang termasuk dalam proyek gunung api dekade ini, Decade Volcanus. Nama, Merapi, berasal dari penyingkatan, Meru, dan Api, sehingga nama, Merapi, sebenarnya sudah berarti, gunung api. Dalam naskah lama, Merapi pernah dikenal sebagai Mandrageni. Gunung ini adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Resia menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Puncak yang sekarang ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik yang tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat daya puncak Batu Lawang yang lebih tua. Pascal Claire Bertomir membagi proses perkembangan Merapi dalam 4 tahap, yaitu tahap aktivitas pra-Merapi, diperkirakan berlangsung 700.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Periode ini menyisakan jejak Gunung Bibi, 2025 mdpl, yang bagiannya masih dapat dilihat di sisi timur puncak Merapi. Gunung Bibi memiliki lava yang bersifat basaltik andesit. Tahap Merapi tua, terjadi ketika badan dasar Merapi mulai terbentuk namun belum berbentuk kerucut. Masa ini kira-kira berlangsung 60.000-8.000 tahun lalu. Sisa-sisa aktivitas tahap ini adalah Bukit Turgo dan Bukit Pelawangan di bagian selatan, yang terbentuk dari lava basaltik. Tahap aktivitas selanjutnya, Merapi Pertengahan, berlangsung 8.000 sampai dengan 2.000 tahun lalu. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya kerucut-kerucut tinggi, yang sekarang disebut Bukit Gajah Mungkur dan Batu Lawang, terletak di lereng utara, yang tersusun dari lava andesit. Proses pembentukan pada masa ini ditandai dengan aliran lava, breksiasi lava, dan awan panas. Aktivitas Merapi telah bersifat erupsi efusif, lelehan, dan eksplosif. Diperkirakan juga terjadi letusan eksplosif dengan runtuhan material ke arah barat yang meninggalkan morfologi tapal kuda dengan panjang 7 km. Lebar 1-2 km dengan beberapa bukit di lereng barat. Kawah Pasar Bubrah, di lereng sisi utara, diperkirakan terbentuk pada masa ini. Puncak Merapi yang sekarang, Puncak Anyar, mulai terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu. Periode Merapi baru, 2000 tahun lalu sampai dengan sekarang, adalah yang masih berlangsung. Pada tahap ini terbentuk kerucut puncak Merapi modern, Gunung Puncak Anyar, di bekas Kawah Pasar Bubrah. Proses dimulai sekitar 2000 tahun yang lalu. Tahap ini sangat aktif dan berkali-kali mempengaruhi perubahan peradaban penduduk yang tinggal di sekitarnya. Karakteristik letusan sejak 1953 adalah desakan lava ke puncak kawah disertai dengan keruntuhan kubah lava secara periodik dan pelepasan awan panas, yang biasanya meluncur di lereng gunung tetapi dapat pula menyembur vertikal ke atas. Letusan tipe Merapi ini secara umum tidak mengeluarkan suara ledakan tetapi desisan.
Kubah puncak yang ada sampai 2010 adalah hasil proses yang berlangsung sejak letusan gas tahun 1969. Kubah ini runtuh pada letusan tahun 2010, menimbulkan bukaan ke arah tenggara, lembah Kali Gendol dan Kali Woro. Pakar geologi pada tahun 2006 mendeteksi adanya ruang raksasa di bawah Merapi berisi material seperti lumpur yang secara signifikan menghambat gelombang getaran gempa bumi. Para ilmuwan memperkirakan material itu adalah magma. Kantung magma ini merupakan bagian dari formasi yang terbentuk akibat menghunjamnya lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Resia. Gunung Merapi adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, dengan riwayat letusan yang panjang dan seringkali mematikan. Penyebab letusan Gunung Merapi disebabkan oleh endapan magma panas yang tertahan di bawah kerak bumi, dan terdorong naik akibat aktivitas vulkanik yang terus-menerus dipicu oleh pergerakan lempeng bumi. Hutan di Gunung Merapi merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi, TNGM, yang memiliki fungsi penting sebagai kawasan lindung, penyangga ekosistem, dan sumber air, serta menjadi area konservasi berbagai flora dan fauna endemik. Kawasan hutan ini mencakup lereng gunung dengan ketinggian bervariasi dan mengalami pengaruh aktivitas vulkanik, namun tetap menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Hutan Gunung Merapi ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak tahun 1931 dan sekarang menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, TNGM, yang luasnya sekitar 6.607,52 hektar. Fungsinya mencakup perlindungan sumber air, sungai, dan menjadi penyangga ekosistem bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Di bagian puncak Gunung Merapi tidak ditumbuhi vegetasi, karena aktivitas vulkanik yang tinggi. Di bagian lereng-lereng atas terdapat vegetasi tipe alpina khas pegunungan Jawa, seperti rhododendron dan edelweiss Jawa. Di bagian lereng bawah, terdapat hutan bambu dan tumbuhan pegunungan tropika. Hutan hujan tropis pegunungan di lereng selatan menjadi rumah bagi anggrek endemik Vanda tricolor, serta beberapa kultivar salak unggul seperti pondok dan melumut. Gunung Merapi adalah rumah bagi berbagai jenis hewan, termasuk mamalia seperti monyet, kijang, landak, garangan, lutung, babi hutan, terenggiling, dan kucing hutan. Selain itu, terdapat pula berbagai jenis burung, reptil, amfibi, dan arthropoda, seperti serangga dan laba-laba. Kelelawar juga dapat ditemukan di beberapa bagian Gunung Merapi. Lereng Gunung Merapi menawarkan berbagai pilihan wisata menarik, mulai dari wisata alam, petualangan, edukasi, hingga sejarah. Beberapa destinasi populer diantaranya adalah Bangker Kaliadem, Merapi Lava Tour, Stonehenge Cangkringan, Bukit Klangon, The Lost World Castle, Museum Ulen Sentalu, dan The World Landmark Merapi Park. Dan masih banyak lagi objek wisata sekitaran Gunung Merapi yang bisa dikunjungi. Gunung Merapi memiliki beberapa jalur pendakian, namun yang paling populer adalah jalur Selo, Babadan, dan Kinah Rejo. Jalur Selo dikenal sebagai jalur utama dan favorit, sedangkan jalur Babadan menawarkan pemandangan yang lebih indah, namun medannya lebih menantang. Jalur Kinah Rejo, meskipun ada, bukan jalur resmi dan tidak disarankan untuk mendaki menggunakan jalur ini. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jalur-jalur pendakian tersebut. 1. Jalur Selo Kabupaten Boyolali, dimulai dari New Selo, yang juga merupakan pintu gerbang utama Taman Nasional Gunung Merapi. Karakteristik trek didominasi oleh bebatuan besar dan kerikil, membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam untuk mencapai puncak. Fasilitas yang ada di jalur ini, terdapat pos-pos peristirahatan dan warung di sepanjang jalur. Kelebihan jalur ini adalah yang ramai dan umum digunakan, serta akses kendaraan umum yang mudah. Tantangannya beberapa bagian jalur bisa cukup terjal, dan membutuhkan stamina yang baik. 2. Jalur Babadan Kabupaten Magelang, dimulai dari pos Babadan. Jalur ini mempunyai medan yang lebih berat dari jalur Selo, namun menawarkan pemandangan yang lebih indah, dengan medan yang berkelok dan melewati beberapa hulu sungai. 3. Jalur Kinah Rejo Kabupaten Sleman, dimulai dari Kinah Rejo. Jalur ini bukan jalur resmi, dan tidak disarankan untuk pendakian dengan potensi bahaya yang lebih tinggi. Jalur tingkat resiko ini sudah ditutup sejak tahun 2018, karena peningkatan status aktivitas gunung menjadi siaga, dan penutupan ini masih berlangsung hingga kini demi keselamatan pendaki.
Aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang masih tinggi menjadi alasan utama penutupan ini, serta adanya sosialisasi dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi, TNGM, untuk mencegah pendakian ilegal. Dan selalu saya ingatkan, apabila sobat-sobat berniat untuk berwisata ataupun mendaki gunung manapun, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan pendakian, antara lain, membawa perlengkapan yang sesuai, kondisi fisik yang prima, dan informasi jalur pendakian yang lengkap. Periksa kondisi cuaca di tempat yang menjadi tujuan, terutama saat musim hujan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti peraturan dan panduan yang diberikan oleh pihak berwenang demi menjaga keselamatan dan pelestarian lingkungan. Sekian sobat-sobat vlog saya tentang Gunung Merapi sebagai gunung terakhir Seven Summit Jawa Tengah. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya, untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.